Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari kelas 539 Kabupaten Wonosobo. Saya Triani dari SD Negeri 2 Sigedang. Saya Triadin dari SMP Negeri 5 Sukoharjo. Saya Wati Rahayu dari TK Pertiwi Dharma Wanita Sukorno. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Triani. Waalaikumsalam Pak Adin. Apa kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, dengar-dengar pagi ini itu Bu Triani itu akan melaksanakan proses coaching sama Bu Wati ya? Iya Pak, rencananya nanti jam 10 saya akan melaksanakan coaching bersama Bu Wati. Iya, begini Bu, kehadiran saya di sini itu untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Nah, maka dari itu saya akan mengamati nih proses coaching yang ingin Ibu laksanakan kepada Bu Wati nantinya. Apakah kira-kira Ibu sudah siap melaksanakan proses coachingnya Bu? Siap Pak, saya siap. Baik Bu, sebelum nantinya Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Pertama-tama itu saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian dari proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya sebelum melakukan coaching. Nah, jadi untuk poin-poin yang akan saya amati nantinya Bu, yang di dalam melakukan proses coaching itu, saya akan melihat apakah nanti Ibu itu dalam melakukan proses coaching itu menggunakan alur tirta. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya alur tirta itu kan terdiri dari tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Iya Pak, nanti rencananya saya akan melakukan coaching menggunakan alur tirta Pak. Ya, bagus Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati nanti Bu, apakah Ibu itu melakukan percakapan coachingnya itu berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu kan membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Iya Pak. Nah, selanjutnya nanti Bu ya, ada kompetensi inti di dalam coaching yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence. Kemudian nanti juga ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Nah, ketika Ibu nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Maksudnya rasa di sini itu adalah receive, ask, kemudian summarize dan juga appreciate. Betul ya Bu ya? Betul Pak. Baik Bu. Nah, selanjutnya sebelum nantinya Ibu langsung terjun mengcoaching Bu Wati, izinkan saya untuk bertanya nih ya Bu ya. Hal pertama tentang kompetensi coaching apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Ya, kompetensi inti coaching yang akan saya kembangkan itu rencananya ada kemitraan, mendengarkan secara aktif, dan kehadiran secara penuh Pak. Baik, kira-kira nih ya, dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu sebutkan tadi itu, bagian mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi Bu? Bagian spesifiknya yang ingin saya kembangkan adalah tentang mendengarkan secara aktif Pak, dan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi di dalam nanti proses coachingnya itu Ibu akan lebih mengembangkan tentang tadi adalah mengajukan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif ya Bu ya? Iya Pak. Ya. Nah, kemudian ya Bu ya, seperti apa Ibu nih ya indikator ketercapaian dari pengembangan yang ingin Ibu capai nih pada sesi coaching nanti? Indikator yang ingin saya capai adalah saya mampu mendengarkan dengan baik. Saya akan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan apa yang dihasilkan itu bebas dari asumsi-asumsi tertentu Pak.
Baik Bu. Jadi pada intinya pada kegiatan praobservasi kita kali ini, Ibu itu sudah menjabarkan dengan secara rinci ya tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian kompetensi yang akan dilaksanakan, fokusnya pada apa, itu sudah bagus sekali Bu. Nah nanti Ibu silakan selanjutnya langsung melaksanakan prosesinya bersama Bu Wati, dan saya nanti dikabari hasilnya seperti apa ya Bu ya. Kita nanti ketemu lagi dan Ibu bisa menceritakan hasilnya kepada saya. Oke, baik Pak, terima kasih sudah bersedia berbicara pada saya sebelum saya melakukan coaching. Sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bu. Ya Pak, terima kasih Bapak juga, sehat-sehat. Ya. Assalamualaikum Bu Triani, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ati, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Ati? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ini saya dengar-dengar Bu Ati mau ada yang dibicarakan sama saya. Iya nih Bu, saya mau bercerita ke Bu Triani tentang masalah saya di kelas Bu. Baik Bu, ini kita ada waktu 15 sampai 20 menit. Silakan Ibu Wati utarakan apa yang menjadi masalah Bu Wati. Di kelas saya itu ada satu anak yang perilakunya kurang baik dan belum bisa mengontrol emosinya. Dia itu kadang-kadang tiba-tiba melempar barang yang dipegang, suka tiba-tiba mencoret-coret buku temannya, dan kadang apabila hanya tersenggol pun langsung marah, langsung bergantian mendorong temannya begitu. Pada suatu kali itu dia mencoret-coret buku temannya, diingatkan, dinasehati, namun dia itu langsung marah membuang pensil, krayon yang ada di depannya gitu Bu. Berarti ada salah satu dari murid Bu Wati yang perilakunya belum baik dan masih belum bisa mengontrol emosi, begitu ya Bu? Iya, Bu. Lalu kira-kira tujuan pembicaraan kita kali ini apa ya Bu? Saya ingin anak tersebut itu bisa berperilaku yang lebih baik dan bisa mengontrol emosinya gitu Bu. Bu Wati tahu kenapa murid Bu Wati itu bisa melakukan seperti itu ya, melakukan perbuatan yang tidak baik, sama tidak bisa mengontrol emosi, membuang-buang alat tulis milik teman, itu kenapa? Mungkin salah satunya itu karena sudah terbawa emosi dari rumah. Yang kedua itu kadang miskomunikasi dengan temannya. Yang ketiga itu karena pola asuh, karena mohon maaf kadang dari si anak tersebut, si A tersebut itu dari nyuwun sewu tidak tinggal dengan orang tua gitu. Jadi karena kurangnya kasih sayang gitu. Berarti dari apa yang dilakukan oleh murid Bu Wati selama ini mungkin karena sebab-sebab tersebut ya Bu, diantaranya karena pola asuh yang salah, karena kurangnya perhatian dari orang tua. Menurut Bu Wati, apakah Bu Wati pernah melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah siswa tersebut? Langkah-langkah yang pernah saya lakukan itu di kelas saya sudah mencoba, mungkin saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas dahulu. Saya akan merevisi kesepakatan kelas yang ada. Jadi anak-anak itu kan mengutarakan ide gagasannya, jadi mereka secara tidak langsung bertanggung jawab dengan apa yang mereka utarakan. Yang kedua itu saya memperlihatkan secara langsung, menonton video tentang bagaimana berperilaku yang baik dan tidak baik, bagaimana contoh yang harus ditiru dan tidak ditiru, serta melakukan bermain peran. Kita bermain peran dengan mempraktekkan langsung bagaimana hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Luar biasa sekali Bu Wati, ternyata Bu Wati mempunyai ide-ide atau gagasan yang sangat bagus. Apakah itu sudah pernah Ibu Wati mencoba 1 atau 2 kali mencoba hal tersebut di kelas? Sudah ada yang sudah saya pernah coba, yaitu yang tadi kesepakatan kelas, dan satu lagi itu tadi tertinggal melakukan pendekatan, karena di anak usia dini itu kan
butuh perhatian yang lebih dari gurunya, atau apalagi kalau ada sesuatu hal seperti itu, jadi kita lebih memperhatikan ke anak tersebut untuk kita latih dan kita cari alasannya kenapa berperilaku seperti itu. Sudah tepat sekali Bu Ati. Lalu kemudian bagaimana hasilnya? Alhamdulillah, dari saya mencoba hal tersebut, anak tersebut sudah mulai terbuka, walaupun masih perlu diingatkan. Lalu kira-kira langkah yang akan Bu Ati lakukan pertama apa gitu? Yang pertama itu saya akan membuat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas dulu. Jadi misal ada anak yang tidak melaksanakan atau masih berperilaku seperti itu, kita bisa bersama-sama mengingatkan anak tersebut. Terus yang kedua, melakukan pendekatan yang intens dengan anak tersebut dengan memberikan perhatian yang lebih. Iya, dengan melakukan pendekatan, dengan membuat kesepakatan kelas. Kalau menurut Bu Ati, yang sudah Bu Ati lakukan sekarang itu ada di grade berapa ya? Saya yang sudah saya lakukan itu di grade 7. Iya. Kemudian Bu Ati ingin menaikkan ke grade berapa? Saya inginnya ke grade 10 dan semoga itu bisa tercapai. Ya, luar biasa sekali Bu Ati, semangatnya juga luar biasa untuk menaikkan. Nah, kira-kira apakah Bu Ati akan melakukannya sendiri? Saya tentunya tidak bisa dilakukan sendiri nih. Saya pasti akan berkolaborasi dengan wali murid. Yang satu itu, yang kedua kita bekerja sama dengan kepala sekolah dan rekan guru, dan saya akan berusaha menghadirkan dari pihak lain, mungkin dari bukan psikolog sih, tapi dari bidang desa gitu yang terdekat nih, bisa jadi seperti itu. Ya, ternyata ada banyak pihak ya Bu yang ingin Ibu libatkan. Nah, untuk keberhasilan siapa yang akan bertanggung jawab dengan itu? Yang akan bertanggung jawab tentunya saya sendiri, bersama dengan anak-anak hebat semua. Kita bersama-sama untuk merubah perilaku anak yang belum baik dan bisa memaksimalkan dalam mengontrol emosinya. Ya, dari rencana-rencana Bu Ati, lalu dengan pihak yang bertanggung jawab, pihak yang akan diajak untuk berkolaborasi, saya doakan semoga rencana-rencana Ibu Ati itu bisa terwujud 100% ya, dari grade 7 sampai grade 10. Tetap semangat ya Bu Ati, luar biasa sekali. Ibu sangat memotivasi saya untuk lebih bekerja keras ya Bu. Semoga apa yang diinginkan oleh Bu Ati tercapai. Terima kasih Bu Triani karena sudah meluangkan waktu dalam percakapan ini sehingga saya dapat menemukan solusi dari masalah saya. Sama-sama Bu Ati. Ini berhubung sudah bel masuk, Ibu Ati boleh kembali ke kelas. Oke, terima kasih Bu Triani. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ati. Selamat siang Bu Triani. Selamat siang Pak Haji. Wah, saya kok melihat ada senyum sumringah nih dari Bu Triani nih. Iya Pak. Ya, Bu Triani. Jadi setelah tadi Bu Triani melaksanakan proses coaching bersama Bu Ati, ada beberapa hal nanti yang ingin saya tanyakan ke Bu Triani. Sudah siap Bu? Sudah siap Pak. Oke, langsung saja ya Bu ya. Iya. Yang pertama nih saya ingin menanyakan ke Bu Triani, kira-kira bagaimana nih ya perasaan setelah melakukan coaching sama Bu Ati? Saya menjadi lebih tenang, saya merasa nyaman karena apa? Saya sudah bisa membantu Bu Ati untuk menemukan solusi dari masalah yang Ibu Ati hadapi. Baik, kemudian yang kedua Bu, saya ingin bertanya, nah dari proses coaching yang tadi dilaksanakan sama Bu Ati, kira-kira hal yang sudah dilakukan dan indikator ketercapaian saat coachingnya itu apa Bu? Saya sudah bisa melakukan coaching sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menerapkan
prinsip kucing, mulai dari menjalin kemitraan dan menggali potensi kucing. Saya juga sudah melakukan kompetensi-kompetensi inti seperti mengolah rasa, menerima pernyataan-pernyataan dari kucing, dan saya bisa merangkum apa yang sudah saya gali dari kucing. Ya, luar biasa Bu Triani, sudah menjelaskan dengan rinci sekali. Ini berdasarkan penjelasan yang tadi Ibu sampaikan itu, ini sudah sesuai dengan catatan saya semuanya tadi ya. Ketika Bu Triani itu melaksanakan proses dengan alur tirta, yaitu ada tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab ya Bu. Di sini di catatan saya tuh ada semua Bu. Kemudian Bu Triani juga sudah mengajukan tadi pertanyaan berbobot, kemudian ada menghadirkan rasa di dalamnya juga ada semua. Luar biasa Bu. Kemudian ya berdasarkan tadi yang sudah Bu Triani lakukan bersama Bu Wati nih, kira-kira ya dari yang sudah terjadi itu, hal yang ingin atau kompetensi yang akan dikembangkan sama Bu Triani lagi itu apa Bu? Yang ini saya kembangkan lagi adalah saya akan melaksanakan proses coaching lagi sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan prinsip-prinsip dan kompetensi intinya Pak. Saya akan berbagi proses coaching bersama teman dan rekan sejawat saya, atau mungkin saling berbagi di komunitas saya Pak. Ya, luar biasa, itu bagus sekali Bu. Jadi ilmu yang sudah Ibu dapatkan nantinya bisa ditularkan ke teman-teman sejawat, kemudian bisa diimplementasikan ya Bu ya, di sekolah terutama, bahkan nanti di luar komunitas Ibu. Jadi ketika nantinya Ibu sudah bisa mengimplementasikan, kan ilmu kita tuh lebih bermanfaat ya Bu ya. Jadi itu sudah luar biasa karena Ibu sudah bisa melaksanakan proses coaching, kemudian bisa menghadirkan ada rasa, kemudian bisa menggunakan alur tirta. Itu menurut saya sudah luar biasa sekali. Jadi ya pokoknya tetap semangat Bu Triani, semoga kedepannya kita menjadi seorang yang lebih baik lagi ya. Ya, terima kasih Pak atas saran dan masukannya. Sama-sama Bu, tetap semangat Bu. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Bu Triani? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Bu Wati, saya dengar-dengar hari ini ada coaching sama Pak Adin ya? Iya Bu, nanti rencana jam 10 saya akan coaching dengan Pak Adin. Baik Bu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan kepada Pak Adin. Nah, apakah sekarang Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya Bu? Iya Bu, saya sudah siap dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Triani karena sudah bersedia menjadi pengamat di saat saya melakukan coaching dengan Pak Adin. Baik Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, dan nanti saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan pada Pak Adin. Ya Bu. Jadi begini, untuk poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching, saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta. Seperti yang kita ketahui, alur tirta itu terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Begitu kan Bu? Iya Bu. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mengamati apakah coaching yang Ibu lakukan berdasarkan prinsip-prinsip coaching seperti membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching, dan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Begitu ya Bu? Kemudian kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar yang aktif. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya yaitu receive, use, dan juga appreciate ya. Receive itu Ibu bisa menerima
pernyataan pertanyaan dari coaching. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coaching. Nanti Ibu juga akan memberikan apresiasi kepada coaching. Apakah sudah jelas tentang topik penilaiannya, Bu? Iya Bu, nanti saat saya melakukan coaching, saya akan berencana melakukan sesuai dengan alur Tirta, lalu saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetisi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu jelaskan. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya. Pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya di proses coaching ini? Saya ingin mengembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu, bagian mana yang secara spesifik ingin saya observasi Bu? Saya ingin pada bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi yaitu mendengarkan secara aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Yang pertama, saya mampu menyimak dan saya lebih mendengar, jadi lebih mendengar daripada berbicara, serta nanti bebas dari asumsi, dan yang kedua adalah nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengar. Baik Bu, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih karena Ibu sudah menjabarkan dengan begitu rinci tentang kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Adin. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu. Ya Bu, terima kasih sudah bersedia berbicara dengan saya sebelum saya melakukan coaching dengan Pak Adin Putriani. Ya baik Bu, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Bu Ati. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih juga Putriani. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Pak Adin. Bagaimana kabarnya Pak Adin? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak Adin. Ibu ada waktu hari ini Bu? Ada ini Pak Adin, saya sedang ada waktu luang. Iya, jadi mohon maaf ya Bu ya, saya menyita waktu Ibu. Saya ingin berbincang sama Ibu karena saya tuh ada sedikit masalah nih Bu. Kenapa ya Pak Adin? Iya, begini Bu. Akhir-akhir ini ya, ini sebenarnya kejadian di kelas saya Bu. Jadi saya itu mengadakan ulangan sudah 3 kali nih. 3 kali ulangan kok hasilnya tuh masih di bawah dengan yang saya harapkan terus. Seperti itu Bu. Jadi anak-anak tuh ketika ulangan kok kayaknya kurang bersemangat dan kurang antusias seperti itu Bu. Berarti kurangnya minat antusias dalam pengerjaan ulangan gitu ya Pak ya? Iya betul sekali Bu. Nah dari masalah yang Pak Adin rasakan itu apa yang tujuan yang ingin dicapai ya Pak Adin? Ya pastinya saya berharap dengan menemui Bu Ati nanti saya bisa menemukan solusi dari masalah saya ini Bu. Oke. Nah kira-kira itu penyebab dari masalah Pak Adin itu apa ya? Sebenarnya gini, setelah saya analisis Bu, ketika anak-anak pembelajaran itu keterlibatan mereka itu sudah aktif Bu. Ketika saya menerapkan menggunakan metode pembelajaran yang berbasis game, anak-anak aktif. Kemudian ketika diskusi juga anak-anak terlibat secara aktif seperti itu ya. Dan mereka pun di dalam kehadiran kelasnya itu tidak ada yang pernah terlambat. Tetapi ya itu tadi Bu, ketika saya mengadakan ulangan kok selalu nilainya itu ini sudah yang tiga kalinya itu nilainya kok jauh ya, seperti yang saya harapkan seperti itu Bu. Berarti padahal mereka itu sudah bagus dalam hal pembelajaran, namun saat ulangan sudah 3 kali nilainya itu belum mencapai apa yang diharapkan. Iya betul Bu. Nah kira-kira itu
apa yang solusi atau langkah-langkah yang akan dilakukan Pak Adin untuk menyelesaikan atau untuk menyelesaikan masalah tersebut? Iya, saya berpikir kok seperti ini Bu, apa mungkin anak-anak itu merasa bosan dengan soal atau bentuk soal yang saya berikan ya Bu ya? Oh, berarti Pak Adin itu merasa anak-anak itu bosan dengan soal yang diberikan Pak Adin. Nah, apa itu yang mau dikerjakan Pak Adin agar mereka itu tidak bosan? Begini Bu, saya itu selama 3 kali melaksanakan ulangan itu selalu menggunakan bentuk soal uraian Bu. Nah, tujuan saya sebenarnya kenapa kok saya menggunakan bentuk soal uraian itu supaya anak-anak itu bisa berpikir lebih kritis. Tetapi kok ternyata di luar dugaan ini ya, ternyata di dalam kegiatan pembelajaran aktif ternyata kok hasil ulangannya kok jauh berbeda dengan yang saya harapkan. Mungkin nanti saya berpikir itu Bu, saya akan mengubah bentuk soalnya mungkin Bu. Oh, berarti Pak Adin itu akan mencoba merubah soal yang diberikan kepada anak-anak Pak Adin. Nah, dari latar belakang masalah Pak Adin itu kira-kira itu skala yang dicapai anak-anak tersebut itu di skala berapa ya? Kalau sekarang skalanya itu masih di skala 5 Bu. Makanya saya prihatin, saya ingin mengembangkan lagi gitu Bu. Ya, berarti Pak Adin ini berusaha untuk mengembangkan dan hasil dari ulangan itu menjadi lebih baik lagi. Iya, betul sekali. Kira-kira sampai di grade berapa ya yang diharapkan? Ya, saya pinginnya itu kalau pembelajaran saya itu karena pembelajarannya sudah aktif, kemudian ya minimal nanti untuk hasil ulangannya ada di grade 8 lah Bu. Oh ya, sangat luar biasa sekali ya apa yang diharapkan dari Pak Adin. Nah, kira-kira ada tidak ya dari pihak lain yang terkait untuk untuk mensukseskan apa yang Pak Adin ingin capai? Ya, saya ingin nantinya sebelum saya mengaplikasikan lebih lanjutnya, saya ingin menggali dulu dari rekan-rekan sejawat saya. Kira-kira apakah teman-teman saya itu mempunyai permasalahan yang sama. Kemudian ketika nanti teman-teman saya kok lebih baik daripada saya, nanti saya akan mencoba menerapkan dari teman-teman saya itu. Saya akan menggali dari rekan-rekan sejawat saya Bu. Oh gitu, berarti indikator keberhasilan apa yang diharapkan dari Pak Adin? Ya, kalau indikator keberhasilannya yang saya harapkan itu nanti itu tadi target untuk nilainya itu mereka bisa mencapai sesuai dengan ketuntasannya minimal 80%. Oke, sangat luar biasa sekali ya langkah yang akan diambil oleh Pak Adin. Nah, kira-kira kapan nih langkah tersebut akan dilaksanakan sama Pak Adin? Iya, saya berencana nanti akan melaksanakannya minggu depan Bu. Akan dilaksanakan minggu depan Iya. ya. Oke. Nah, seberapa yakin nih dari rencana Pak Adin yang akan keberhasilannya? Ya, karena tadi seperti yang saya katakan bahwa mungkin anak-anak merasa bosan dengan bentuk soal yang saya berikan ya Bu ya. Jadi saya berpikir saya akan mengubah bentuk soalnya dari yang tadinya uraian semua yang berbasis paper. Mungkin karena anak-anak sekarang itu generasi Z, jadi akan saya coba menggunakan Android atau HP Bu ya. Jadi yang berbasis Android atau berbasis HP dan dalam hal ulangannya nanti saya coba menerapkan menggunakan aplikasi Quizzes, dan di mana nanti saya juga akan menyiapkan nih ada bentuk soal yang uraian, ada bentuk soal isian singkat, ada yang pilihan ganda dan menjodohkan. Dan mungkin nanti saya akan coba menerapkan itu, nanti anak-anak saya beri kebebasan lah. Ada yang boleh memilih yang pilihan ganda, ada yang boleh memilih isian singkat dan menjodohkan, seperti itu mungkin Bu. Berarti Pak Adin itu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid ya Pak Adin? Iya, betul sekali Bu. Oke, saya tunggu kabar baiknya dari Pak Adin atas rencana yang Pak Adin akan laksanakan. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak Adin. Siap Bu. Terima kasih. Berarti dari percakapan ini kesimpulannya berarti Pak Adin untuk memperbaiki nilai ulangan akan menjadi lebih baik lagi. Iya, betul sekali Bu. Jadi ini terima kasih juga Bu nih dengan bertemu sama Bu Wati. Jadi saya punya inspirasi untuk menemukan permasalahan yang saya hadapi. Jadi terima kasih sekali ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak Adin, ini juga nanti bisa saya terapkan. Semoga nanti bisa saya terapkan di pembelajaran saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Silakan lanjutkan. Saya Bu yang berterima kasih ya Bu ya, karena ini sudah meluangkan waktu untuk saya. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Selamat siang Pak Adin. Ya, selamat siang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Triani. Selamat siang. Selamat siang Bu. Ya, begini Bu, tadi saya sudah melakukan observasi terhadap kegiatan coaching yang telah Ibu Wati lakukan pada Pak Adin ya.
Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi, Bu? Setelah melakukan coaching tadi dengan Pak Adin, perasaan saya nyaman, lancar. Saya dapat memandu Pak Adin untuk dapat menggali solusi dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik Bu, berarti Ibu Wati sudah merasa nyaman dan sudah bisa membantu Pak Adin untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian selanjutnya, hal apa yang sudah Ibu lakukan dan indikator tercapaian apa saat Ibu melakukan coaching tadi, Bu? Indikator yang dilakukan adalah saya menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Gitu, Bu. Berdasarkan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wati, semuanya ada di catatan saya, termasuk tentang bagaimana Ibu melakukan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian Bu Wati juga sudah melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip-prinsipnya, yaitu membentuk kemitraan dengan coach, menggali potensi coach dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Kemudian Ibu Wati juga sudah menerapkan kompetensi inti dari coaching, yaitu mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan setelah proses coaching ini, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah saya akan lebih dalam mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot dan menjadi pendengar yang aktif serta kehadiran penuh, Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Wati. Selamat untuk kegiatan kali ini. Semoga Ibu Wati semakin sukses ke depannya, semakin menjadi coach dan bisa menerapkan coaching untuk teman-teman sejawat, baik di sekolah maupun di komunitas Ibu Wati selanjutnya. Terima kasih Bu Wati. Terima kasih juga Ibu Triani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adin. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Wati. Bagaimana kabarnya Pak Adin? Alhamdulillah baik. Bu Wati bagaimana ini? Alhamdulillah baik juga Pak Adin. Saya dengar nanti katanya Pak Adin mau ada rencana coaching ya? Betul sekali Bu, nanti saya akan melaksanakan coaching bersama Bu Triani Bu, sekitar pukul 1 nanti. Insya Allah saya akan melaksanakan proses coachingnya Bu. Oke, nah di sini itu kehadiran saya adalah untuk memberikan dukungan kepada Pak Adin terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati bagaimana proses coaching yang akan Bapak laksanakan dengan Bu Triani. Nah, apakah Bapak sudah mempersiapkan dalam melakukan proses coaching tersebut? Insya Allah saya sudah siap Bu. Dan saya juga berterima kasih nih kepada Bu Wati karena sudah bersedia ingin menjadi pengamat ya saat saya melaksanakan proses coaching bersama Bu Triani. Ya, baiklah Pak. Sebelum mulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Nanti saya akan bertanya. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan rubrik-rubrik dari rubrik-rubrik penilai dari coaching itu yang akan Bapak lakukan nantinya. Baik Ibu. Nah, poin-poin yang akan saya sampaikan adalah saat melakukan proses coaching, saya harap Bapak itu bisa melakukan dengan alur Tirta. Dan kita ketahui bahwa alur Tirta itu kan terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dari semua itu semoga nanti dapat sesuai dengan alurnya ya Pak ya. Iya Bu, siap Bu. Nah, selanjutnya saya akan mengamati bagaimana Bapak melakukan percakapan coaching dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach, serta bagaimana proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Begitu ya Pak? Iya Bu. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif.
Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa, yaitu Bapak juga bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching sehingga nanti bisa memberikan pertanyaan terbuka. Lalu Bapak bisa merangkum apa yang sudah menjadi jawaban dari coaching. Ya Bu, nanti juga saya pada saat melaksanakan coaching nanti saya berencana akan melaksanakan itu sesuai dengan alur tirta yang sudah saya pahami, kemudian menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang Ibu sampaikan tadi Bu. Oke, selanjutnya izinkan saya bertanya kepada Bapak, kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan itu apa ya? Iya Bu. Jadi nanti pada saat saya melaksanakan coaching itu saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama itu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Dari ketiga kompetensi yang akan dikembangkan itu, bagian mana yang paling spesifik yang Bapak ingin saya observasi? Baik Bu, nanti untuk bagian spesifik yang ingin saya diobservasi nanti itu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, baik-baik, berarti yang saya akan observasi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya? Iya benar sekali Bu. Oke, nah seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak inginkan dalam sesi coaching ini, Pak? Iya Bu, jadi nanti yang pertama saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Bu. Daripada berbicara saya lebih banyak mendengar, serta nanti saya bebas dari menjudge atau memberikan asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga nanti memunculkan ide-ide kreatif dari si coach itu sendiri Bu. Oh iya, oke, terima kasih. Demikian kegiatan pra-observasi kita hari ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai. Selanjutnya silakan Bapak melakukan kegiatan coaching bersama Putriani. Nanti setelah melakukan coaching kita akan bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Ya baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan proses coachingnya ya Bu ya. Iya Pak, sampai ketemu lagi Pak Adin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ati. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Triani. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini kok saya lihat-lihat nih Bu Triani kok agak sedikit lemes tuh kenapa ini ya? Iya Pak, saya sedang ada sedikit masalah dengan siswa-siswa saya. Wah, jadi Bu Triani punya masalah nih. Masalahnya apa ini Bu? Iya Pak, saya ini beberapa hari menemukan siswa saya tidak antusias dalam belajar. Oh begitu. Jadi kalau boleh tahu nih tujuan Ibu menemui saya itu apa ini Bu? Saya ingin mencari solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi dengan siswa saya. Iya, jadi Bu Triani punya masalah sama siswa gitu ya. Kemudian Iya. Bu Triani itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi seperti itu. Iya Pak. Ya kalau lebih tahu secara detail permasalahannya apa ini Bu? Ya ini Pak, ketika pembelajaran di kelas, anak-anak itu memang tidak minatnya itu kurang ada minat. Kemudian dari saya berdiskusi dengan mereka, ternyata kalau di rumah itu mereka sering sekali menggunakan HP. Dari situ saya berpikiran untuk menggunakan pembelajaran berbasis game ya dengan menggunakan media HP Pak. Oh begitu. Jadi sebelumnya Ibu sudah menanyakan ke anak-anak, Ya. kemudian ternyata itu anak-anak malah lebih tertarik ketika pembelajaran yang menggunakan HP begitu ya Bu ya? Ya. Oh begitu. Nah kira-kira nih ya Bu ya, dari permasalahan yang Ibu hadapi itu nanti kalau misalnya Ibu yang akan diterapkan itu seperti apa nanti di dalam pembelajaran Bu? Ya, saya ingin murid saya tetap antusias, tapi antusiasnya tidak hanya dalam hal menggunakan HP begitu Pak. Oh begitu. Jadi sejauh ini itu anak-anak kalau secara pembelajaran tidak menggunakan HP itu kurang antusias, Iya, Pak. tetapi kalau menggunakan HP itu antusias seperti itu ya Bu ya. Oh begitu memang ya Bu ya. Dilema untuk zaman sekarang itu memang yang namanya generasi Z itu apa-apa serba HP ya Bu ya. Iya, Nah Pak. kira-kira nanti ya rencana yang akan diterapkan Bu Triani itu apa? Saya ingin
mengalihkan permainan yang dulunya pakai HP, saya ingin mengganti menit dengan permainan tradisional, Pak. Itu bagus sekali sebenarnya Bu, luar biasa. Nah, contohnya bagaimana Bu dari permainan HP kemudian permainan yang tradisional Bu? Ya, saya akan menggunakan permainan lama, tetapi tetap sedikit-sedikit Pak, tidak serta-merta harus langsung menggunakan permainan tradisional, tidak. Saya mengurangi dulu penggunaan HP, kemudian baru saya perlahan-lahan saya lebih cenderung ke permainan tradisional, Pak. Itu luar biasa sebenarnya Bu. Lah, kalau boleh tahu Bu, sekarang kalau misalnya dikasih itu ya nilai dari bobot 1 sampai 10 itu murid-murid Ibu ada di nilai berapa ini Bu? Ada di nilai 6, Pak. Di nilai 6. Oke. Nah, sekarang kalau dengan tadi Ibu menjelaskan akan menggunakan menggabungkan permainan tradisional dalam hal pembelajaran, kira-kira target kedepannya Ibu mau di berapa? Untuk anak-anaknya nilainya mau dari 1 sampai 10 mau berapa Bu? Saya ingin murid-murid saya di grade 9, Pak. Wah, itu luar biasa sekali Bu. Nah, sekarang ya Bu ya, dari tadi yang Ibu sudah uraikan, kemudian Ibu sudah menentukan salah satu alternatif ya Bu tadi dengan menggunakan permainan tradisional. Kira-kira kapan ini Ibu akan dilaksanakan Bu? Mungkin secepatnya, Pak, saya akan melakukannya secepatnya. Ya, bagus sekali Bu. Nah, nanti kita tunggu hasilnya seperti apa ya Bu ya. Nanti Ibu bisa bercerita kembali dengan saya hasilnya nanti setelah Ibu menerapkan pembelajaran yang berbasis dengan permainan tradisional seperti apa. Nanti Ibu bisa berbagi lagi dengan saya, barangkali nanti saya juga bisa menerapkan dalam pembelajaran saya Bu ya. Baik, Pak. Ya, jadi intinya ya Ibu sudah menemukan solusi pada kesempatan kali ini ya Bu untuk mengatasi permasalahan Ibu. Iya, Pak. Ya, Ibu sudah luar biasa, sudah bisa menganalisis masalah, kemudian bisa menentukan solusi-solusinya. Itu sudah hal yang luar biasa bagi Ibu. Jadi pokoknya saya tunggu kabar baiknya Ibu ya. Saya tunggu secepatnya, nanti Ibu tinggal aksinya, kemudian saya tunggu hasilnya seperti apa. Nanti saya calling lagi ya Bu ya. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak mau mendengarkan cerita dari saya dan juga membantu saya menemukan solusi untuk masalah saya. Sama-sama Bu, pokoknya tetap semangat Bu ya untuk generasi yang sekarang. Ya pokoknya kita usahakan semaksimal mungkin supaya hasilnya bagus. Semangat ya Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Pak Adi. Selamat siang Bu Wati. Kita ketemu lagi Pak Adin ya. Iya betul sekali nih Bu. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang hasil coaching dari Pak Adin dengan Putriani. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Pak Adin setelah melakukan coaching. Tentu setelah melakukan proses coaching saya merasa lebih lega Bu. Jadi saya bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, kemudian saya bisa mendengar secara aktif dan Bu Triani juga sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya Bu. Nah, ya, oke. Berarti sudah perasaannya itu bisa lega begitu ya Pak ya. Ya, Oke. Hal yang sudah dilakukan dan indikator ketercapaian saat coaching itu apa ya? Iya. Untuk hal yang sudah saya lakukan sebagai seorang coach, saya coba mencari ya menggunakan alur tirta ya. Jadi saya mencoba nantinya di yang setelah proses coachingnya itu ada kegiatan tujuan umumnya, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksinya, dan ada kegiatan tanggung jawabnya Bu. Jadi saya dalam hal proses coachingnya ke Putriani itu saya berusaha selain ada kompetensi itu saya juga berusaha meningkatkan beberapa kompetensi yang saya punya. Contohnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya mendengarkan dengan rasa ya, receive, summarize and appreciate kepada Putriani. Oh, ya, oke. Berdasarkan yang sudah dijelaskan Pak Adin itu sudah ada di catatan saya semua. Nah, dan sudah dijelaskan secara sangat runtut dan sudah ada di catatan saya semua. Dan selanjutnya adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan dari Pak Adin? Kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu adalah semua kompetensi ingin saya kembangkan terus Bu. Jadi seperti penggunaan alur tirta ketika proses coaching, yaitu ada tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nantinya itu ingin saya kembangkan, kemudian ingin saya terapkan atau implementasikan di dalam sekolah, baik sekolah di di dalam sekolah saya sendiri ataupun nanti kalaupun memang memungkinkan bisa di sekolah yang lainnya. Selain itu juga saya ingin lebih
aktif ketika nantinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach ya, kemudian mendengarkan dengan rasa yang tadi itu, yaitu receive, humor, and appreciate kepada seorang coach. Sangat luar biasa sekali ya Pak Adin, sudah menerapkan dari alur tirta, menerapkan prinsip-prinsip coaching, menerapkan prinsip kompetensi inti yaitu kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar yang aktif. Itu nih Pak Adin. Ya, Oke, terima kasih sudah Pak Adin sudah melakukan aksi coachingnya dengan sangat luar biasa. Semoga nanti dapat bermanfaat untuk di lembaga Pak Adin atau di komunitasnya Pak Adin. Ya, Pak Adin. Ya, terima kasih Bu atas waktunya juga, karena Bu Wati sudah mau atau bersedia menjadi seorang observer bagi saya, Bu. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang Pak Adin. Ya, selamat siang Ibu. Oke.